Perkembangan pasar saham hingga pukul 10.02 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi pada perdagangan jelang akhir pekan ini. Pasar keuangan Indonesia ambruk berjamaah di mana indeks harga saham gabungan jatuh ke level terendah dalam 3,5 tahun terakhir dan rupiah juga jatuh. Tak hanya itu, surat berharga negara atau SBN pun ramai dijual investor sehingga imbal hasilnya terbang. Pasar keuangan hari ini diproyeksi masih akan tertekan karena kebijakan di Amerika Serikat, di mana pasar masih menanti rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang akan menjadi acuan bagi kebijakan moneter The Federal Reserve atau The Fed. Sebelumnya, inflasi PCE Desember 2024 tercatat naik 0,3% secara bulanan, kenaikan tertinggi dalam 8 bulan. Secara tahunan, inflasi PCE naik tipis ke 2,6% dari 2,4% pada November sesuai dengan ekspektasi. Untuk Januari 2025, proyeksi inflasi PCE tahunan berada di 2,5% secara tahunan, sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun masih di atas target 2% yang diinginkan oleh The Fed. Dengan inflasi yang belum turun sesuai target, peluang pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat semakin kecil. Hal ini membuat indeks dolar Amerika Serikat tetap kuat dan menekan rupiah. Bursa saham dari dalam negeri juga diproyeksi masih akan tertekan imbas Bank Investasi Global Morgan Stanley yang menurunkan peringkat saham Indonesia dalam MSCI dari equal weight menjadi underweight. Pelemahan ini dikaitkan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang melemah serta menurunnya profitabilitas sektor siklikal. Selain itu, tekanan terhadap perbankan meningkat setelah data Bank Indonesia menunjukkan dana pihak ketiga perorangan terkontraksi 2,6% secara tahunan pada Januari 2025 atau lebih dalam dibandingkan kontraksi 2,1% pada Desember 2024 secara tahunan. Pergeseran likuiditas ini menandakan tantangan besar bagi sektor keuangan dalam menjaga profitabilitas. Kita simak juga laju indeks harga saham gabungan dan rupiah hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita amati bersama, indeks harga saham gabungan terperosok cukup dalam atau lebih dari 1%, 1,37% terkoreksi di level 6.396 poin pada saat ini. Kita amati pergerakan indeks secara sektoral. Indeks secara sektoral kita amati bersama, lebih mayoritas yang berada di zona merah dari finansial, consumer primer, consumer non-primer dan perindustrian masing-masing terkoreksi 1,56, 0,45, 1,31 dan 1,63%. Kita geser kembali. Ada energi, bahan baku, infrastruktur, properti, real estate yang juga kebakaran berada di zona merah terdepresiasi 1,14, 2,24, 1,22 dan 1% pelemahan. Kita lihat 3 sektor terakhir di bursa kita. Sektor teknologi, transportasi, logistik, dan kesehatan, yang mana ketiganya juga terjerembab di zona merah masing-masing terkoreksi 1,11, 1,51, dan 0,24%. Seluruh sektor berada di posisi pelemahan pada saat ini. Kita amati juga pergerakan rupiah kita. Pergerakan rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat juga terkoreksi. Saat ini terkoreksi 0,67 rupiah berada di 16.555 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Kita amati pergerakan rupiah kita terhadap sejumlah mata uang lain. Terhadap Singapura dolar, Japan yen dan juga euro, sama halnya ketiganya atau terhadap ketiga mata uang ini, rupiah kita terdepresiasi masing-masing 0,64, 0,84, dan 0,53%.